Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama aku Fatima Azhara dengan NIM 251010-2009. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi Islam. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam. Selamat malam untuk semua. Dalam video kali ini, aku akan membagi sejarah ekonomi Islam dalam 6 masa. Pertama adalah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang keempat ada masa Ibnu Khaldun, yang kelima masa kemunduran, dan yang keenam ada kebangkitan ekonomi Islam modern. Masa pertama adalah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi Islam bermula sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi terikat pada nilai tauhid, kejujuran, keadilan, dan amanah. Rasulullah mendirikan pasar Madinah yang bebas dari monopoli, riba, dan praktik curang. Beliau juga melarang manipulasi harga serta menetapkan prinsip keadilan dalam perdagangan. Selain itu, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, wakaf, serta aturan mengenai harta dan distribusinya mulai diberikan secara rinci. Prinsip dasar ini menjadi fondasi dari seluruh sistem ekonomi Islam yang berkembang setelahnya. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, sistem ekonomi Islam semakin tersusun rapi pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Pada masa inilah Baitul Mal berkembang sebagai lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran dana umat. Umar bin Khattab memperkuat administrasi keuangan, menerapkan kebijakan perpajakan seperti jizyah dan kharaj, serta mengatur distribusi kekayaan agar tidak menumpuk di kelompok tertentu saja. Prinsip ekonomi Islam semakin kokoh sebagai sistem yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini, ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya. Perdagangan internasional berkembang dari Timur Tengah hingga Asia dan Eropa. Teknologi pertanian, transportasi, dan administrasi pemerintahan terus maju. Pada masa Abbasiyah dikenal instrumen sebagai suftajah, semacam cek perjalanan yang mempermudah transaksi jarak jauh. Selain itu, banyak ilmuwan muslim menulis tentang harga, pasar, tenaga kerja, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam semakin matang dan berpengaruh besar pada perkembangan ekonomi dunia. Kemudian yang keempat ada masa Ibnu Khaldun. Tokoh yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Ibnu Khaldun. Dalam karya monumentalnya Muqaddimah, ia menjelaskan teori pembangunan, produktivitas, pajak, keadilan, hingga siklus naik turunnya negara. Ibnu Khaldun bahkan dianggap sebagai ilmuwan barat sebagai bapak teori ekonomi modern. Pemikirannya menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya aturan ibadah atau moral, tetapi juga memiliki fondasi ilmiah dan analisis sosial yang sangat kuat. Yang kelima yaitu adalah masa kemunduran. Dalam masa ini, memasuki era kolonial, dunia Islam mengalami kemunduran panjang. Banyak negara muslim kehilangan kedaulatan ekonomi, sistem Baitul Mal pun melemah, dan instrumen zakat serta wakaf tidak lagi